Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisdariana Putri. Pada kesempatan atau video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan serta jawabannya mengenai tugas di luar kelas BIMBA AIUEO. Pada bagian pertama yaitu mengenai cara membaca bagan kurikulum BIMBA AIUEO. Pertanyaan yang pertama yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum BIMBA? Jawabannya yaitu tanda panah menunjukkan alur. Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum BIMBA? Jawabannya yaitu garis tebal menunjukkan syarat. Pada pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum BIMBA? Jawabannya yaitu tanda seru harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Lanjut pada pertanyaan nomor keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum BIMBA. Jawabannya yaitu 1-3. Pada pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Jawabannya yaitu anak dalam tahapan modul B1A, anak harus terampil huruf simbol AIUEO. Lanjut pada nomor 6, apa syarat modul B1A? Jawabannya yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermain dalam modul baca B1A secara mandiri. Kemudian yang kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Selanjutnya pada pertanyaan nomor ketujuh, apa syarat modul B1B? Jawabannya yaitu sebelum memberikan modul baca 1B dan 3, syarat yaitu HVJLN D4HVS dan modul baca 1A. Lanjut pada pertanyaan nomor ke-8, apa syarat D4HVS? Jawabannya yaitu bisa membacakan kata sederhana 4 huruf, misalnya biru, maka anak dapat dikatakan bahwa anak sudah mengerti tahapan D4HVS. Selanjutnya pada nomor ke-8, apa syarat D4HVS? Jawabannya yaitu bisa membacakan kata sederhana 4 huruf, contohnya biru, BIRU. Maka anak dapat dikatakan bahwa anak sudah mengerti tahapan D4HVS. Selanjutnya pada pertanyaan ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Jawabannya yaitu D4HVS dan HSAIUEO. Selanjutnya nomor ke-10, apa saja tahap selanjutnya setelah B1A? Jawabannya yaitu B1B. Pada nomor ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Jawabannya yaitu B1F dan B4. Selanjutnya pada nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu mengenai tahap persiapan. Pada pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Jadi jawabannya yaitu tahap persiapan di BIMBA AIUEO, anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk simbol hurufnya. Pada pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya yaitu huruf verbal disampaikan dengan cara memperdengarkan dan mengucap bunyi-bunyian kepada anak melalui beragam metode. Selanjutnya pada nomor ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya yaitu anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Pada pertanyaan nomor keempat, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya itu supaya ada awalan mengenal huruf dasar verbal untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Supaya memperkenalkan huruf, simbol, dan bunyi kata verbalnya. Selanjutnya pada nomor ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Jawabannya yaitu berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain. Selanjutnya pada nomor ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan?
Jawabannya yaitu memperkenalkan bentuk hurufnya dan bunyinya. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu bagian mengenai HAFI A I U E O. Pada pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HAFI A I U E O? Jawabannya yaitu pengucapan bunyi huruf A I U E O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A I U E O? Jawabannya yaitu tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A I U E O. Tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf A I U E O. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI A I U E O? Jawabannya yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf A I U E O. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak melakukan pengucapan huruf A I U E O seperti dalam proses belajar sambil bermain. Motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, memberikan reward, evaluasi afeksi, serta evaluasi kognitif. Selanjutnya pada bagian yang keempat yaitu mengenai HAFI BDG KMPSY. Pada pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HAFI BDG KMPSY? Jawabannya yaitu pengucapan huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan huruf simbolnya. Pada pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDG KMPSY? Jawabannya yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI BDG KMPSY? Jawabannya yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf BDG KMPSY. Kemudian yang kedua, motivator mengajarkan anak menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY. Contohnya dalam proses bermain sambil belajar, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian memberikan reward, serta evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Selanjutnya pada bagian yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu mengenai HAFI JLNTRC. Pada pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HAFI JLNTRC? Jawabannya yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan simbol hurufnya atau bentuknya. Pada pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI JLNTRC? Jawabannya yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Kemudian tujuan khususnya anak terampil mengucapkan bunyi verbal JLNTRC. Pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI JLNTRC? Jadi jawabannya yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLNTRC. Kemudian yang kedua, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC. Dan dalam proses bermain sambil belajar, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif serta memberikan reward dan evaluasi afeksi serta evaluasi kognitif. Sekian beberapa pertanyaan beserta jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah berkata atau berucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Berbuat baik dengan bijaksana.